الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. We continue. What page? Halaman berapa? 22. It's okay. Just go to the 24. 24. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa al-i'tiqadu bihayatillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana, how do we believe dengan sifat hayat Allah subhanahu wa ta'ala. What the meaning of hayat? Hidup. Allah itu maha hidup. Jadi kalau sifat wajibnya Allah itu adalah hayat, sifat mustahilnya apa? Maut. Ini sifat wajib, ini mustahil ya, tidak mungkin terjadi. Kalau ini pasti terjadi, bahwa adanya Allah itu adalah maha hidup, dan kehidupannya Allah, the life of Allah is eternal. What the meaning eternal? Abadi, atau disebut dengan baqa. Manusia juga hidup, tapi kehidupan manusia ada batasnya. Manusia memiliki waktu awal dan waktu akhir. Allah tidak memiliki awalan dan akhiran. Mulai kapan ya Allah itu ada? Nah, pertanyaan seperti itu is totally wrong, is totally incorrect, and doesn't make sense. Ya, tidak masuk akal. Oke, dilihat lagi kitabnya. Kaifa al-i'tiqad bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala huwa an na'taqida anna Allah ta'ala hayyun. Caranya dengan meyakini bahwa sesungguhnya Allah maha hidup. Wa anna hayatahu subhanahu wa ta'ala laysat ka hayatina. Kehidupan Allah tidak seperti kehidupan kita. Fa inna hayatana bi wasaiti kajaraya niddami wan nafsi. Kehidupan kita ini harus disertai banyak sarana. Seperti apa? Mengalirnya darah, disertai nafas. We cannot live without having blood, right? You cannot live without breathing. We cannot live. Just try to hold your breath for about 1 minute, 2 minutes. Mr. Ari, can you? Bisa enggak tanpa nafas berapa menit? Maksimal itu manusia berapa? 4 menit mungkin? Sudah biru nanti ya. Betapa mudahnya kita ini mati. Batas, the limit between life and death is very thick. Ya. Batasnya sangat tipis. Sama seperti orang bahagia dan susah. Orang nangis, orang tertawa. Itu semuanya digerakkan oleh Allah. Kehidupan kita ini, our life itu melibatkan banyak sarana yang kompleks. Itu tadi, adanya darah, adanya nafas. Allah tidak butuh itu semua. Hayat kita beda dengan hayatnya Allah. Kita butuh apa tadi? Nafas, butuh darah, butuh makan, butuh minum. Batas orang tidak makan atau tidak minum, dry fasting, ya, puasa kering, karena ada puasa yang orang barat kan ada yang basah ya, minum tapi tidak makan sama sekali. Itu ada yang mengatakan 72 jam ya, berarti hampir sekitar 3 harian lah. Itu batas maksimal. Kalau autofagy itu sekitar 18 jam. Kalau di bawah itu 12 atau 14 belum masuk proses autofagy. Yakni sel-sel yang renewing ya, memperbarui sel-sel yang lama itu dimakan, sehingga orang puasa itu mendapatkan kebermanfaatan sehat. Itu paling tidak prosesnya sekitar 18 jam. Makanya orang puasa itu justru boosternya tambah kuat, dia sehat. Justru orang yang sarapan pagi itu kan bikin ngantuk, right? The breakfast. Asalnya dulu itu orang itu tidak sarapan pagi.
Sarapan pagi itu kan karena motifnya komersil. Dulu itu di perusahaan di Amerika itu perusahaan makanan ya, dia membombardir sugesti bahwa sarapan pagi itu sehat dan seterusnya itu. Maka dia itu terus karena ini bisnis ya, murni bisnis, dia bekerja sama dengan dokter-dokter dibayar agar dokternya ini speak up ngomong, dokter kamu tak bayari bahwa sarapan itu sehat. Padahal sarapan itu bikin ngantuk. Apalagi kalau karbo, ya toh, jadinya yang ngantuk. Kecuali kalau yang ringan-ringan ya, maksudnya tidak terlalu banyak memasukkan karbo karena insulin naik, gula darahnya naik, ngantuk akhirnya. Coba nanti sarapannya jam 9 atau jam 10 gitu. Atau ngopi dulu paginya, tidak masuk apa-apa. Justru malah bergas. Ya. Nah itu kita hidup itu butuh itu semuanya. Butuh makan, butuh minum, nafas. Kehidupan Allah laisat kahayatina, tidak seperti kehidupan kita. Kita butuh darah tadi. Wa hayatullah subhanahu wa ta'ala laisat biwasitati syai'in. Kehidupan Allah itu tanpa ada perantara sesuatu. Ya, mulai dari awal lah kita ada karena ayah bertemu dengan ibu ya toh. Sehingga lahirlah kita. Itu kan sudah wasitoh atau perantara yang paling awal. Wa ya qadimatun. Apa? Allah itu kehidupan Allah itu qadima, maha dahulu. Baqiyah, maha kekal. La yalhaquhu al-adam. Tidak mungkin Allah menjumpai ketiadaan. Karena Allah itu maha baqa wa taghayyur aslan dan tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami metamorfosa. Karena baqanya Allah itu ya kekal. Manusia kekal apa enggak? Enggak, manusia itu mutaghayyir. Mutaghayyir itu apa? Berubah. Makhluk itu sifatnya makhluk itu mutaghayyir. Dinamis. Selalu berubah. You don't believe, just try to look back at your photo 10 years ago with your condition now. Dulu 10 tahun yang lalu, oh saya masih kurus ya, masih seger gitu. Sekarang 10 tahun sekarang ini banyak beban, banyak pikiran. Ya. Berarti kan ya itu sudah manusia itu berubah dinamis. Dulu imut-imut, sekarang amit gitu ya. Ya itu. Nanti 10 tahun lagi kayak apa ya, berubah. Itulah, ini memang sifat alamiah, sifat yang melekat pada setiap makhluk. Nah, ada orang yang apa istilahnya? Orang yang awet muda itu adanya adalah slow process of aging ya. Jadi penuaannya aja yang melambat, tapi ya pasti nanti mulai dari lehernya mulai keriput ya kan? Kelopak matanya ini awet-awet mudanya seorang artis perawatan ya. Ini kan mukanya belum anggota yang lain. Ya, itu. Yang kelihatan kan hanya mukanya, tapi anggota yang lain tidak bisa dibohongi. Ini mulai kendur dan sebagainya. Itu manusiawi. Mutaghayyir, dia berubah dinamis. Bisa meremajakan sel, bisa. Yaitu dengan puasa tadi itu ya. Puasa kan orang jadi sehat, yang asalnya sakit-sakitan, kolesterol, asam urat, diabetes, saya puasa kok malah sehat. Nah, itu berarti ada peremajaan sel. Usia sel dengan usia biologis kan beda ya. Usia apa? Usia kronologis ya. Jadi usia kita mungkin, usia Anda mungkin ada yang 25, 24, tapi usia selnya bisa lebih muda dari itu. Bisa lebih tua. Usia sel biologisnya itu loh ya, tergantung pola makan, pola sehat, pola istirahat, pola pikir. Pola pikir loh ya, pola pikir itu apa? Nek atine tenang, pikirannya tenang. Siapa yang bisa seperti ini? Para ulama, para kiai ahli dzikir. Anda meskipun bukan ulama, bukan kiai, tapi nek ancen ahli dzikir, atine tenang, wae wiritan ya wiritan, wae khusyuk. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu nanti pengaruh kepada sel. Selnya, hatinya tenang kan? Sehingga apa? Vibrasinya itu dalam diri kita adalah sugesti-sugesti yang positif.
Nah, kiai-kiai ku umure sepuh tapi ngerokok kok cek kuat ngomong. Ngajine kuat padahal ngerokok gitu. Ya jarang olahraga ketok Tapi itu tadi karena pengaruh pola pikir tadi itu. Itu sangat berpengaruh lah. Coba Anda berapa hari aja dibuat stres gitu. Wes pasti itu pengaruhnya banyak itu. Awak loro-loro ndak bugar. Mulai tumbuh uban, mulai keriput. Wes pokoknya negatif semua bawaan itu ya. Nah, itulah manusia itu yang selalu berubah. Kemudian sudah ya. Kemudian selanjutnya kaifa li'tiqad bi wahdaniyatillahi taala. Bagaimana cara meyakini sifat wahda niatnya Allah wa anna taqida anna Allah taala wahidun laisa lahu syarikun. Caranya meyakini bahwa Allah itu esa. Esa, tidak ada sekutu baginya. Sekutu itu yang menyamai, sing madani. There is no comparison. There is no something in the level of Allah. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya. Dalam segala hal, zat, sifat, perbuatan tidak ada. Menyamainya, tidak punya lawan yang dapat menandinginya dan tidak pula ada yang menentangnya. Wala nadhirun wala mumasilun wala dhiddun wala mu'anidun. Tidak ada yang mampu menentang Allah. Seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun kan nyatanya ya mati. Sebelum Fir'aun lahir, bumi ini sudah ada dan baik-baik saja. Semua sunnatullah sudah berjalan. Kan tidak mungkin orang yang datangnya terakhir ngaku-ngaku sebagai Tuhan kan sudah jelas tidak masuk akal. Nah, wahdaniyah Allah itu adalah itu tadi. Tidak ada sekutu, tidak ada yang menyerupai, menyamai, yang menandingi, yang menentang, tidak ada. Kemudian sin yang selanjutnya. Oke, sudah cukup. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu bersifat ilmu? Ilmu itu apa? Definisi ilmu kalau dalam kitab Ushulul Fiqh, al-ilmu al-idrak bisyai'. Al-idraku bisyai'. Yakni ilmu itu adalah apa? Mengetahui sesuatu. Adanya pengetahuan terhadap sesuatu. Itu namanya ilmu. Saya tahu, berarti saya berilmu. Anda tahu, berarti Anda berilmu. Lawannya ilmu apa? Al-jahlu. Adamul idrak bisyai'. Nah, ketiadaan atau ketidaktahuan terhadap sesuatu. Berarti lawannya ini. Ketidaktahuan terhadap sesuatu. Itu namanya al-jahlu atau bodoh. Itu. Makanya dalam kitab Ushul Fiqh itu di pembukanya itu ada al-alimu atau al-faqih yudrikus syai' binadhratin wahidatin ma la yudrikuhul ghabiyyu bi alfi syahadatin. Orang yang cerdas bisa memahami sesuatu sekali mikir. Orang yang bodoh bisa jadi dia 1000 kali mikir tetap tidak tahu. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan bodoh. Al-ilmu dengan al-jahlu. Nah, bagaimana kita meyakini sifat wajib Allah al-ilmu? Bahwa ilmu Allah itu bikulli syai'in alim. Segala sesuatu mengetahui. Terus selanjutnya itu ya'lamu al-asya' kullaha zahiraha wa batinaha. Allah mengetahui segala sesuatu zahir dan batin, jobon jero. Sesuatu yang jelas, sesuatu yang samar, Allah tahu. Kita kan tahu yang luarnya saja toh. Manusia kan tahu manusia lainnya hanya luarnya saja tapi tidak tahu hatinya.
Ketoke api padahal dalam hatinya ada dendam contoh. Tapi sebaliknya orang itu kok wajahnya kayak antagonis ya. Wajah-wajah sinetron yang kedus. Padahal hatinya baik. Hatinya Hello Kitty itu. Meskipun kelihatannya serem gitu ya. Allah tahu. Wa ya'lamu adada habbatir ramli. Allah mengetahui jumlah butiran pasir. Tahu. Wa ya'lamu adada qataratil matari. Allah mengetahui tetesan hujan. Anda tahu hujan? Tahu, saya melihat hujan. Tapi apa Anda bisa menghitung jumlah tetesannya? Allah Maha tahu itu. Dan Allah Maha mengetahui berapa jumlah debit airnya, selesainya persisnya jam berapa waktunya, dan area yang terbasahi oleh air hujan itu radiusnya berapa. Manusia kan tidak bisa seperti itu. Taunya hujan gitu aja. Taunya, oh sana basah. Tapi nek diukur pasti nih jumlahnya, terus prosesnya kayak apa. Oh itu. Udah. Jadi kita tuh disuruh mikir yang gitu-gitu aja. Jangan mikir zatnya Allah. Gila. Kita suruh mikir ciptaannya saja. Alam semesta ini. Ya lingkungan kita ini. Wa uraqis syajari dan dedaunan pohon. Dedaunan pohon. Jumlah daun yang mekar, terus yang layu, yang rontok. Seandainya loh ya, bukan hanya yang di Aqaba Ais ini, tapi seandainya itu Allah tahu. Wa ya'lamu asira wa akhfa. Allah mengetahui sesuatu yang samar yang dirahasiakan, wa akhfa, dan sesuatu yang lebih samar lagi Allah tahu. La takhfa alaihi khafiyatun. Tidak ada sesuatu yang menutupi Allah. Wa ilmuhu laisa bimuktasabin. Ilmunya Allah, sifat ilmunya Allah itu bukan dihasilkan, bukan diusahakan. Ilmu Anda ada karena diusahakan. Usahanya apa? Belajar, tekon ning kampus, melu seminar. Itu kan diusahakan. Ada upaya, belajar malam. Tapi ilmunya Allah itu tanpa proses yang ribet seperti itu. Makanya ayat pertama yang turun itu surat Al-Alaq tentang apa? Iqra. Biar kita ini apa? Jadi orang pintar, suka membaca, wawasannya luas. Iqra, bacalah. Kalau menurut tafsirannya Prof. Quraisyab itu bukan hanya membaca saja, tapi menelaah, meneliti, ya toh? Melakukan kajian riset. Lebih jauh dari itu. Iqra yuk gak mau cotok, tapi kudu mikir. Rahasianya apa? Hikmahnya apa? Lebih dalam lagi itu. Makna dari Iqra. Karena kalau umat Islam itu tidak pinter, kita tertinggal, yo bisanya nanti menyalahkan. India saja sudah bisa mengirim ke bulan ya toh? Astronot ke bulan sana, luar biasa. India itu pinter-pinter. India itu, ya meskipun hanya persentasenya kecil ya. Yang di Google, kemudian di Apple, perusahaan-perusahaan besar itu ya Amazon. Banyak itu orang-orang India yang di sana. Tapi hanya sekian persen, artinya populasi yang miskin juga banyak. Tapi itu ya itu tadi, cerdas, pinter. Nah, yang kebanyakan dapat Nobel itu kan orang non-Muslim, orang Yahudi dan seterusnya. Padahal dulu pada masa-masa keemasan Islam itu banyak ulama-ulama yang melahirkan penemuan-penemuan, ya, Khawarizmi, Al-Jabir, Ibnu Sina, ahli sejarah sosiologi, bapak sejarah, ada Ibnu Batutah ya, suwake pokoknya Imam Al-Ghazali. Dulu itu ya hebatnya ulama kita dulu itu, satu ulama itu tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu, tapi semua ilmu, tapi pasti ada satu yang menonjol, tapi yang lainnya juga hebat. Nah, ono ulama sing ahli perbintangan, ahli antariksa itu mesti dia juga yang lain pinter. Pinter ilmu nahwu sorob, matematikane pinter, ya ilmu sosial, ya ono kedokterane barang. Itu hebat ya, kok bisa ya kayak gitu ya. Karena mencurahkan waktunya untuk ilmu. Ya kita ini satu disiplin ilmu aja sudah cukup menguasai, itu sudah bagus. Sesuai dengan bidangnya Anda masing-masing. Maka memang yang harus kita tumbuhkan itu apa? Passion. Ciri passion itu apa? Long life learner. Tidak hanya berhenti
Wah, aku statusku jadi guru terus gak mengupgrade mana itu salah. Dia memandang itu hanya sekedar sebagai profesi tok pekerjaan dan itu muaranya nanti hanya transaksional aku digaji sakmene. Padahal kalau kita itu ikhlas, kita akan belajar terus tanpa kondisi atau syarat apapun ya karena ndak disuruh Pak Yai, ndak disuruh Mas Rul, tapi aku aja seneng gitu loh. Meskipun nanti Anda sudah ndak di AIS, ya tetap belajar. Makanya dulu saya punya dosen yang sudah sepuh sekali. Almarhum ya, sudah meninggal. Waktu saya ke S2 itu, namanya eh, Prof. Suryawinata. Ya lama dulu di Amerika, terus luar negeri ngajar, terus di UM, terakhir di UM. Tapi waktu itu saya kuliah di Unisma S2. Beliau juga dosen UM. Itu sudah sepuh sekali. Itu kalau jalan itu harus dipapah sama asistennya, pembantunya. Mulai dari turun dari mobil, jalannya itu pelan sekali masuk kelas itu. Sambil bawa minuman gitu, kayak gelas gitu, kayak susu gitu. Itu kalau beliau mau minum, itu pelan sekali kayak gini, getar tangannya gitu. Pelan sekali. Kita sambil melihat itu sambil nunggu lama itu ya. Tapi apa? Ininya terus masih fresh, masih meletup-letup karena passion tadi itu. Kalau ngajar, kalau nerangkan itu ya ingat semua itu. Bagus itu. Fisik boleh melemah tapi psikis ya toh, itu tetap berapi-api. Justru orang-orang yang sepuh kayak gitu kalau dipaksa untuk pensiun, dirumahkan, itu malah tambah loro kabeh. Karena enggak ngapa-ngapain, karena passion beliau itu justru ngajar. Mengajar sampai akhir hayat. Psikisnya itu luar biasa meskipun fisiknya lemah seperti itu. Usianya ya mungkin di atas, pastinya di atas 70-80. Ada dua itu profesor. Yang satunya lagi siapa namanya? Pak, lupa saya. Itu juga wah sudah sepuh tapi luar biasa. Nah, itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu betul-betul dilaksanakan kalau dalam barat namanya long life learner. Belajar sepanjang masa. Tidak terikat karena jabatan, karena gaji, karena apalah ya. Seneng gitu loh, seneng. Dan cirinya orang yang seneng itu pasti akan menambah waktu ekstra. Kayak anak-anak Anda itu di AIS itu sudah bagus. Kalau mereka minta additional time after lunch, 1:30 minta belajar lagi ya harus dilayani. Itu sedang meletup-letup. Jangan diredamkan dengan alasan-alasan Anda itu. Ada siapa itu yang kelas 11 itu yang hafal sekian juz. Itu kok bisa kayak gitu? Kok dia dapat banyak? Karena dia nambah ekstra waktunya. Bukan hanya di AIS loh ya. Dia kan asal dari Akoba 1. Itu ada wali santri Akoba 1 yang bilang, "Gus ngapunten anak ini kalau liburan itu main ke rumah anak saya di Jombang sini. Itu saya lihat anak ini yang siapa jenenge iku arek Pekalongan. Itu meskipun berlibur di rumah temannya, itu tetap ngafalin Quran. Itu testimoni dari wali santri yang ditumpangi untuk main ke rumahnya itu, di rumah temennya itu tetap ngaji Quran itu. Itu kan berarti apa? Kalau tidak karena rasa cinta, rasa antusiasme, tidak bisa digerakkan seperti itu. Terus pokoknya dunia kita ini everything about what we love. Anda sukanya matematika, yuk. Semua yang Anda pandang itu menjadi matematika sudah. Orang yang suka apa? Ilmu nahwu itu kan grammar ya, Arabic grammar. Itu semua jawabannya itu pasti nanti dikaitkan dengan itu karena passion. Kayak Syekhona Khalil Bangkalan. Itu kan menghafal, beliau kan hafal Alfiyah. Alfiyah itu kan ada 1000 bait Arabic grammar itu. Itu beliau bisa menghafal bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan bisa. Dan kalau ditanya hukum-hukum, kalau ada orang sowan tanya, itu dijawab pakai rumus grammar, Arabic grammar tadi, nahwu, terus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa. Nah itu karena sudah melekat ya. Melekat. Melekat itu sakjane itu kok bahasa Arab. Malaka yamliku. Milik. Malaka yamliku milik. Melekat. Apa yang kita miliki pasti melekat di dalam diri kita. Malik artinya raja. Malikun, raja.
Siapa raja? Orang yang memiliki segala sesuatu. Rojo kan duwe kabeh. Harta, kekuasaan, wibawa, apa saja dia punya. Makanya passion tadi kaitannya dengan ilmu tadi itu. Gus Bah itu kalau cerita zamannya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kalau sudah buka kitab apa saja, kalau beliau sudah memulai pelajarannya itu talak laat aynahu, matanya itu berbinar-binar. Seneng. Imam Ghazali sehari itu bisa belajar disiplin ilmu itu 8 sampai 10 macam subjek dalam sehari. Ora terus belajar tauhid, ini kan tauhid ya, akidah, ora. Beliau juga belajar yang lain dalam sehari sampai murid-muridnya, santrinya. Saking senengnya terhadap ilmu, Imam Syafi'i itu matanya berbinar-binar, bahkan tradisi ulama, orang-orang alim itu selesai belajar, selesai ngaji, beliau tuh bersedekah kepada murid-muridnya, dikai jajan, dikai. Karena bersyukur gitu loh. Saya tuh bersyukur bisa ngaji kayak gini ini terus. Karena Anda ikut ngaji, saya bersyukur. Aku akhirnya semangat ngaji dan sebagainya, itu sedekah. Ini sedekah itu gurune gitu loh. Justru kita harus berterima kasih. Saya kan enggak ada tradisi seperti itu. Ya, jadi wong nek wis melekat dari kata malaka yamliku, memiliki, milik. Itu apa saja akan nempel. Ngelinduri ya ngelindur sesuai dengan mata pelajaran Anda itu. Ya. Itu kita harus bersyukur menjadi orang yang belajar. Maka kata Nabi, satu, kun aliman. Yang kedua, au muta'alliman. Au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlika. Yang pertama, kun aliman. Kita ini harus levelnya alim. Kata Nabi, alim. Aliman. Pinter. Atau yang kedua, kalau tidak bisa, muta'alliman. Orang yang belajar, mau belajar, menjadi murid. Proses muta'alliman, naik levelnya tidak bisa alim. Atau ketiga, yo ora pinter, yo ora duwe kesempatan belajar, mustami'an, gelem ngrungokno, wis teko ae ngrungokno. Makanya orang-orang yang menghadiri pengajian kayak saya kan lagi ngeten Gus Idam ya. Kalau saya sih tidak terlalu bisa nangkep karena saya sukanya yang ilmiah. Kalau corak pengajian Gus Idam kan anak-anak muda yang pengen tobat, berhenti nakal, yang ringan-ringan lah. Curhat itu ya, orang-orang kan suka curhat. Itu levelnya ini mustami'an, seneng ngrungokno. Ya kayak saya mungkin juga Anda mustami'. Kita mendengarkan kajian Gus Bah kan di reel itu 1 menit 30 detik. Masuk mustami' mendengar. Ya. Gak iso telu-telune kata Nabi muhibban. Ora iso dadi wong alim, ora iso dadi murid, ndak punya uang mungkin, ndak punya kesempatan. Ya ora iso ngrungokno karena ndak kopen, sibuk kerja, sibuk yang lainnya, ndak sempat waktu untuk mendengar ilmu. Muhibban, seneng. Cinta tok ambek kiai iku wis cukup. Seneng tok. Ngladeni. Keluarganya juga dimuliakan. Menjadi fans. Aku ngefans Gus Bah, tapi ora tahu ngono ceramahe, ya ora tahu ngaji, ora tahu teko, tapi aku seneng nek Gus Bah dihina saya tersinggung. Nah, ini levelnya muhibban. Kayak ada cerita yang populer tuh di Pasuruan atau di mana itu. Kalau di Pasuruan kan mesti di rumah setiap orang itu ada fotonya siapa? Kiai Haji Hamid, Mbah Hamid Pasuruan. Itu walaupun orang nakal, preman dan sebagainya, sak nakal-nakale wong ning jero omahe ono fotone Mbah Hamid. Padahal dia preman. Bisa jadi enggak pernah sholat, enggak tahu poso, tapi nek masalah mencintai kiai, fotonya dipajang. Itu levelnya kayak muhibban. Kata Nabi, wala takun khamisan. Jangan kau menjadi kategori yang kelima, fatahlika. Kamu akan hancur, binasa, merugi. Maksudnya yang kelima itu ya ndak semuanya. Level terendah kan ini. Muhibban. Ya, fatahlika. Kalau sudah kelima, ya ndak alim, ya ndak belajar, ndak ngrungokno, ora seneng ambek kiai, ndak seneng dengan guru-guru kita. Hancur kita, sesat. Uripe ndak jelas. Level muhibban ini bisa dalam arti kita mendoakan guru-guru kita. Aja lali dongakno.
seluruh guru saya. Gurumu itu mulai dari kamu kecil dulu DT Baking sing ngulangi alif ba ta sa, SD, SMP, semua sampai kuliah itu semua guru kita. Walau harfan, walaupun cuma satu huruf, Al-Fatihah, kirim Fatihah. Karena itu nanti manfaatnya balik kepada kita. Jadi orang yang main apa itu orang yang ini kayak apa itu bola pingpong itu loh ya, bola pingpong. Tenis meja. Nah, itu kalau orang mendoakan itu rumusnya seperti ini ibaratnya. Nanti dia akan kembali lagi ke kita. Kita mukul ke sana nanti dikembalikan lagi. Itu barokahnya balik ning awake dhewe, seperti orang main tenis meja. Kalau kita mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, nyambung dan itu pasti nyampe, nanti disitulah kita mendapatkan keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu apa? Anda bisa ngajar kayak gini, ngulangi arek-arek di AIS, ojo lali jasanya guru-guru. Terus difatihai. Ojo terus sombong ini karena pencapaian saya, karena saya dulu aktif organisasi, masuk kampus negeri, IPK saya bagus. Oke, tapi ojo lali, di situ ada backingan doanya orang tua, mbah Anda dulu, guru-guru Anda. Semuanya itu proses yang saling. Nah, kita jangan melupakan mata rantai yang kompleks itu gitu lah. Jangan kayak ini usaha saya sendiri, enggak boleh. Paham tuh? Do you understand? Itu rumus ilmu hayat, ilmunya Allah. Ya. Jadi kita tahu karena ada usaha. Allah tahu tanpa adanya usaha. Yang terakhir, bali alamu ala syafil azal qabla wujud. Bahkan Allah itu mengetahui segala sesuatu pada zaman azali sebelum sesuatu itu diciptakan. Ini kalau ulama tahu kayak gini ini pasti nangis. Gini kok jadi orang yang sombong, gini kok jadi orang yang angkuh. Sowe saat durungnya Allah menciptakan kita, itu Allah sudah tahu kita itu nanti kayak apa. Itu loh. Itu zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman sebelum diciptakannya segala sesuatu. Itu namanya zaman azali. Qabla khalqi kulli syai', sebelum terciptanya segala sesuatu, masa yang lama sekali, itu disebut zaman azali. Allah sudah tahu bahwa nanti di AIS iku ana guru sing jenenge Ustadz Ari, Ustadz Zahir iki kok ngene, nanti berapa lama di AIS, jumlah muridnya piro, prestasine opo. Zaman azali sudah tahu. Kok ketemu dengan sosok namanya Kiai Junaidi Hidayat. Wes, perjalanan kita ini. Maka jangan sombong. Allah Maha mengetahui segalanya. Kita ini hanya diberikan apa? Kemampuan untuk ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Memilih. Mau kayak gimana? Anda mau kayak gimana? Memilih yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Titik wallahu alam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi أولي مقدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل على سيدنا محمد.